Di sebuah gang kecil di kawasan Jakarta Timur, berdirilah sebuah warung sederhana milik pasangan suami istri, Pak Fatur dan Bu Sani. Warung itu hanya berupa bangunan semi permanen dari kayu dan terpal biru, dengan meja panjang dan beberapa bangku plastik untuk para pembeli. Aroma jahe hangat selalu tercium dari sana, karena menu andalan mereka adalah wedang ronde, minuman tradisional khas Jawa yang cocok diminum di malam hari. Pak Fatur, pria berusia 48 tahun, dikenal ramah, wajahnya tirus, tubuhnya agak kurus, dan rambutnya mulai memutih di pelipis. Meski usianya hampir setengah abad, ia masih gesit meracik wedang ronde dengan cekatan. Sementara itu, istrinya, Bu Sani, wanita berusia 45 tahun, selalu setia mendampingi, menyiapkan ronde bulat dari tepung ketan berisi kacang tanah yang gurih. Mereka memiliki 4 orang anak. Rani, si sulung berusia 20 tahun, yang membantu menjaga warung ketika malam. Raka, anak kedua berusia 17 tahun, sering membantu bapaknya menyiapkan kayu bakar dan bahan dagangan. Nisa, anak ketiga berusia 12 tahun, masih duduk di bangku SMP, suka membantu membungkus pesanan. Bima, si bungsu berusia 7 tahun, yang kadang hanya bermain di sekitar warung sambil menunggu ibunya. Hidup keluarga itu sebenarnya sederhana, tapi bahagia. Setiap malam, warung mereka selalu ramai oleh pelanggan. Ada sopir angkot, tukang ojek, pekerja kantoran, sampai mahasiswa yang datang hanya untuk sekadar menghangatkan badan sambil menikmati wedang ronde racikan Pak Fatur. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah. Beberapa bulan terakhir, warung Pak Fatur terasa semakin sepi. Kursi-kursi plastik yang dulu penuh oleh pembeli kini sering kosong. Kadang hanya ada 2 atau 3 orang yang datang, lalu setelah itu sepi kembali. Panci besar berisi kuah jahe yang biasanya habis setiap malam, kini tersisa banyak hingga basi. Keesokan harinya, Bu Sani sering terlihat termenung di dapur kecil di belakang warung. Pak, kok sepi banget ya sekarang? Dulu sampai kewalahan melayani pembeli. Sekarang kadang habis isya nggak ada satupun yang datang, ucap Bu Sani. Dengan wajah murung, Pak Fatur hanya bisa menarik napas panjang. Iya, Bu, mungkin orang-orang lagi cari yang beda, tapi tenang saja, rezeki itu pasti ada, kita harus sabar. Namun, meski mulutnya menenangkan istrinya, hati Pak Fatur justru dipenuhi kegelisahan. Ia khawatir dengan kebutuhan hidup keluarganya. Biaya sekolah anak-anak, kebutuhan dapur, dan tagihan bulanan tak bisa ditutupi dari hasil warung yang makin hari makin sepi. Penyebab sepinya warung mulai terkuak ketika beberapa pelanggan lama bercerita. Rupanya, tak jauh dari sana, sekitar 200 meter, ada warung wedang ronde baru yang buka lebih modern. Warung itu milik Pak Ros, seorang pendatang baru, yang usianya sekitar 40-an. Warungnya tampak jauh lebih menarik. Lampu-lampu terang, meja dari kayu jati, musik lembut mengalun, dan tentu saja selalu ramai pembeli. Pak, wedang ronde di warung baru itu keren banget. Orang-orang bilang rasanya enak, tempatnya juga nyaman, ujar salah satu pelanggan setia sambil menepuk bahu Pak Fatur dengan canggung. Setiap kali melewati warung Pak Ros, hati Pak Fatur terasa seperti diremas. Ia melihat orang-orang berbondong-bondong masuk, sementara warungnya hanya dilewati begitu saja. Rasa iri dan kecewa mulai meracuni pikirannya. Malam demi malam, suasana di rumah semakin tegang. Bu Sani sering mengeluh. Rani mencoba menghibur ibunya, sementara Raka mulai ikut membantu mencari kerja sambilan. Karena dagangan orang tuanya tak lagi mencukupi, anak-anak yang dulu ceria kini sering murung. Pak Fatur tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia termenung di kursi warung, menatap kosong jalanan yang sepi. Suara malam hanya diisi oleh deru motor lewat sesekali, tanpa satupun langkah pembeli mendekat. Dalam hatinya muncul bisikan yang tak bisa ia abaikan, apa aku harus mencari cara lain? Kalau terus begini, keluargaku bisa kelaparan. Malam itu, Pak Fatur duduk di kursi plastik depan warungnya. Hawa dingin Jakarta seolah menusuk tulang. Tapi lebih dingin lagi ketika ia melihat warungnya kosong melompong. Hanya ada 1-2 orang lewat tanpa menoleh sedikit pun di kejauhan. Samar-samar terlihat cahaya terang dari warung baru milik Pak Ros. Suara musik dangdut pelan bercampur tawar yang para pengunjung terdengar jelas, seakan mengejek sepinya warung Pak Fatur. Lihat, Pak, keren banget warungnya si Rus itu, ucap Bu Sani lirih. Tangannya sibuk merapikan ronde yang tak kunjung laku. Pak Fatur melirik dengan wajah muram. Iya, orang-orang sekarang lebih suka yang modern. Warung kita kalah jauh. Warung Pak Rus memang berbeda.
Dari luar, bangunannya terlihat lebih mewah, dengan cat kuning terang dan papan nama besar bertuliskan Wedang Ronde Pakrus Nikmat dan Higienis di dalamnya. Meja-meja kayu berjejer rapi, ada kipas angin, bahkan ada televisi layar datar yang menayangkan sinetron populer. Pantas saja orang-orang lebih memilih ke sana, ketimbang ke warung sederhana Pak Fatur yang hanya beratapkan terpal dan berlampu bohlam redup. Beberapa pelanggan lama pun mulai pindah ke sana. Malam itu, seorang bapak tua yang dulu hampir tiap malam mampir ke warung Pak Fatur, lewat sambil melambaikan tangan, namun bukannya masuk, ia justru menuju warung Pak Rus. Pemandangan itu membuat hati Pak Fatur seperti ditusuk. Kenapa semua orang lebih suka ke sana? Padahal rasa Wedang kita nggak kalah, gumamnya kesal. Rani, anak sulung, mencoba menenangkan. Sabar, ya. Mungkin nanti pembeli balik lagi ke sini, kan orang tua bilang, rezeki nggak akan ketukar. Namun kata-kata itu hanya terdengar seperti penghibur semu. Dalam hati, Pak Fatur tahu situasi semakin sulit. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar. Ada pelanggan yang berbisik kepada Bu Sani. Katanya Wedang Ronde Pakrus terasa aneh, tapi bikin ketagihan. Ada yang bilang kuah jahenya harum tak wajar. Ada juga yang bilang meski sudah kenyang, orang tetap ingin membeli lagi. Bahkan ada rumor yang lebih mengerikan. Konon Pakrus menggunakan ilmu gaib agar warungnya ramai. Bu Sani terdiam mendengar gosip itu, sementara wajah Pak Fatur memerah. Kalau benar dia pakai cara gaib, nggak adil dong Bu. Kita kerja keras tiap malam, tapi kalah sama yang pakai ilmu hitam. Katanya dengan suara meninggi. Sejak saat itu, rasa iri dan benci pada Pakrus makin menguasai hati Pak Fatur. Setiap malam ia tak bisa menahan dirinya untuk sekadar berjalan melewati warung Pakrus. Dari balik kegelapan, ia memperhatikan bagaimana orang-orang tertawa. Mangkuk-mangkuk berisi ronde kosong menumpuk di meja, dan uang mengalir deras ke laci kasir. Sementara di warungnya, ronde yang dibuat Bu Sani masih utuh. Kuah jahe sudah dingin, dan hanya tersisa tatapan murung anak-anaknya, Pak. Kalau terus begini, kita bisa nggak sanggup bayar kontrakan bulan depan, kata Bu Sani pada suatu malam. Wajahnya pucat, matanya sembab karena sering menangis diam-diam. Pak Fatur terdiam, ia merasa harga dirinya diinjak. Baginya, warung ronde bukan sekadar mata pencaharian, tapi juga kebanggaan keluarga. Kini semua itu runtuh karena kehadiran seorang pesaing. Dalam batin, ia mulai memikirkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah cara singkat untuk mengalahkan Pakrus, sebuah jalan pintas yang berbahaya. Malam itu, ketika ia duduk sendirian di bangku depan warung yang hampir padam lampunya, perasaan putus asa membisikkan kata-kata menyeramkan ke dalam pikirannya. Kalau kerja keras tak cukup, mungkin ada cara lain. Cara yang lebih cepat. Untuk mengalahkan Rus, bisikan itu semakin kuat, dan tanpa ia sadari, malam-malam gelap berikutnya akan membawanya pada sebuah pilihan yang mengerikan. Malam itu, hujan baru saja reda, jalanan basah, lampu jalan memantulkan cahaya pucat di atas genangan air. Warung Pak Fatur sepi seperti biasa, panci besar berisi kuah jahe masih hampir penuh. Sementara ronde buatan Bu Sani hanya disentuh oleh 3 orang pembeli yang mampir sejak sore. Pak Fatur duduk termenung di bangku kayu depan warung. Rokok kretek di tangannya tinggal puntung. Asapnya tipis-tipis terbawa angin, wajahnya sayu. Matanya kosong menatap jalanan gelap yang hanya sesekali dilewati kendaraan. Pak, ayo tutup saja, udah nggak ada pembeli, ucap Bu Sani dengan suara pelan. Pak Fatur mengangguk, tapi tubuhnya masih enggan beranjak. Ada beban berat menekan dadanya. Ia merasa kalah, terhina, dan tak berdaya. Saat itulah, seorang lelaki tua muncul dari arah gang. Pakaiannya kumal, sarungnya basah oleh air hujan, rambutnya putih acak-acakan. Lelaki itu berjalan tertatih, namun sorot matanya tajam menusuk ia. Berhenti tepat di depan warung, lalu tersenyum samar ke arah Pak Fatur. Bedang rondenya masih ada, nak? Suara seraknya terdengar aneh, seperti bergetar. Pak Fatur segera berdiri. Masin, Pak, silakan duduk. Ia menuangkan wedang ronde ke dalam mangkuk, lalu meletakkannya di hadapan lelaki tua itu. Orang tua itu menyeruput perlahan, lalu tersenyum lebar. Enak sekali, rondenya pas, jahenya hangat di badan, tapi sayang, warungmu sepi. Perkataan itu menusuk hati Pak Fatur. Ia menatap lelaki tua itu dengan wajah kaku. Iya, Pak. Mungkin orang-orang sudah bosan. Lelaki tua itu meletakkan mangkuknya dengan pelan. Matanya menyipit, bibirnya bergerak perlahan seolah berbisik, aku
tahu penyebabnya. Kau kalah oleh warung yang baru itu. Warung milik si Rus. Pak Fatur terkejut. Bagaimana orang tua asing ini bisa tahu masalahnya? Bapak kenal Pak Rus? Tanyanya curiga. Orang tua itu hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar berat dan dingin. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Rus bukan menang karena kerja keras. Ia memakai sesuatu yang gaib. Pak Fatur menelan ludah. Kata-kata itu seolah membenarkan gosip yang beredar, jadi benar. Dia pakai ilmu hitam? Lelaki tua itu menatap Pak Fatur dalam-dalam. Matanya berkilat anga. Ada banyak cara untuk membuat dagangan laris. Cara biasa butuh waktu, tapi ada cara lain. Cara cepat, kau mau tahu? Jantung Pak Fatur berdegup kencang, ada dorongan dalam. Dirinya yang ingin tahu, meski hatinya gelisah. Cara cepat, gumamnya. Orang tua itu mendekatkan wajahnya. Suaranya mengecil seakan berbisik, pesugihan, dengan itu, warungmu bisa seramai milik Rus. Bahkan lebih, orang-orang akan berebut datang, uang akan mengalir tanpa henti. Kau hanya perlu berani melakukan syaratnya. Pak Fatur tercekat. Kata pesugihan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah Busani yang sejak tadi dia memperhatikan. Dari balik meja wajah istrinya pucat, matanya membesar penuh ketakutan. Pak, jangan. Dengarkan. Jangan main-main sama yang begitu. Suara Busani bergetar, seolah firasat buruk langsung menghantam dadanya. Namun, Pak Fatur seperti terpaku dalam kepalanya. Bayangan warung ramai, uang berlimpah, dan anak-anaknya bisa hidup berkecukupan. Berkelebat satu demi satu, orang tua itu tersenyum tipis, lalu berdiri. Kalau kau mau, temui aku besok malam. Aku akan tunjukkan jalan, tapi ingat. Setiap rezeki besar ada harganya, tak ada yang gratis di dunia ini. Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu berjalan pergi. Tubuhnya perlahan menghilang di telan gelap. Gang, suara langkahnya samar, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Pak Fatur terdiam, wajahnya muram penuh dilema. Sementara Busani menggenggam tangannya erat. Pak, jangan pernah coba-coba. Kita masih bisa berusaha. Namun, hati Pak Fatur tak bisa tenang. Kata-kata orang tua itu terus terngiang di telinganya. Warungmu bisa seramai milik Rus, bahkan lebih. Malam itu, di balik langit Jakarta yang mendung, sebuah pintu menuju jalan gelap mulai terbuka, dan tanpa mereka sadari, keluarga sederhana itu telah berada di ambang bencana yang mengerikan. Malam berikutnya, suasana warung masih sama, sepi. Pengunjung bisa dihitung dengan jari. Setelah menutup warung lebih awal, Pak Fatur duduk termenung di ruang kecil rumah kontrakannya. Wajahnya tegang, matanya marah karena kurang tidur. Busani dari tadi mengawasi dengan resah, tahu persis bahwa suaminya sedang bergulat dengan keputusan berat. Pak, jangan pergi, ucap Busani lirih sambil menahan air mata. Aku takut, kata orang. Pesugihan itu selalu ada tumbalnya, kita nggak bisa main-main sama setan. Pak Fatur menoleh, menatap istrinya yang wajahnya pucat diterangi lampu redup. Bu, kita sudah berusaha, tapi lihat anak-anak, mereka butuh makan, sekolah. Aku nggak sanggup kalau harus melihat mereka menderita begini terus. Kalau memang ada jalan cepat, kenapa tidak? Busani menunduk, tangannya bergetar. Di dalam hatinya ia juga takut kehilangan rumah tangga, takut kehilangan anak-anak, tapi ia kalah oleh keputusasaan. Akhirnya, tanpa bisa menahan lagi, ia hanya berucap, kalau memang kau sudah bulat hati, aku ikut. Meski aku takut, Pak. Dan begitulah, tepat tengah malam, mereka keluar rumah. Langit mendung, bulan tertutup awan hitam, jalanan sepi, hanya ada suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lelaki tua yang beberapa hari lalu datang ke warung, sudah menunggu di ujung gang. Wajahnya samar, tapi matanya memantulkan cahaya merah. Ketika sesekali terkena sinar lampu jalan, sudah siap? Tanyanya dengan suara serak. Pak Fatur dan Busani hanya mengangguk. Mereka dibawa melewati gang-gang sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah lapangan kosong yang dipenuhi pepohonan besar. Di tengah lapangan, berdiri pohon beringin tua yang batangnya sangat besar, penuh akar menjuntai seperti tali kusut. Udara di sekitar situ dingin menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Entah mengapa, suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak hilang, seolah seluruh alam ikut diam menyaksikan. Di sini tempatnya, ujar lelaki tua itu sambil mengeluarkan sesuatu dari karung hitam. Isinya sesaji, ayam hitam hidup yang diikat kakinya, kembang 7 rupa, kelapa muda,
dan kendi kecil berisi cairan merah pekat. Pak Fatur menelan ludah. Apa yang harus kami lakukan? Lelaki tua itu menoleh dengan tatapan tajam. Kalian harus berani. Pesugihan bukan untuk orang penakut. Kalau ingin warung ramai, kalian harus rela menyerahkan sesuatu sebagai gantinya. Bu Sani mulai gemetar. Menyerahkan apa? Orang tua itu tersenyum miring. Giginya ompong sebagian. Bukan sekarang, tapi kelak. Anak keturunanmu akan jadi gantinya. Itu sudah aturan. Bu Sani langsung mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Pak, aku nggak mau. Jangan, Pak, jangan. Serunya sambil menarik lengan suaminya. Namun Pak Fatur tetap diam. Bayangan warungnya yang ramai, bayangan anak-anaknya bisa sekolah dengan layak, dan rasa sakit hati pada Pak Rus sudah menutup semua rasa takutnya. Lelaki tua itu mulai menyalakan dupa. Asap putih mengepul, menebar aroma menusuk hidung. Ia menyembelih ayam hitam itu di depan beringin. Darahnya ditampung di dalam kendi. Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun beringin bergoyang keras meski langit tampak tenang tanpa badai. Sekarang, kalian berdua harus meneteskan darah kalian ke dalam kendi ini. Sebagai tanda ikatan, perintah lelaki tua itu. Dengan tangan gemetar, Pak Fatur menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Lalu meneteskan ke dalam kendi. Bu Sani sempat menolak, tapi tatapan suaminya membuat ia tak berdaya. Ia ikut meneteskan darahnya sambil menangis. Lelaki tua itu mulai membaca mantra aneh dengan suara berat. Suaranya bercampur dengan desiran angin. Terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. Dari balik kegelapan pohon beringin, perlahan muncul bayangan hitam. Besar, wujudnya samar, namun menakutkan. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi menjulang, dan dari mulutnya terdengar suara tawa mengerikan. Ya, ada yang memanggilku. Suara itu berat, bergema seperti datang dari segala arah. Pak Fatur dan Bu Sani langsung berlutut. Ketakutan, lelaki tua itu tetap tenang. Lalu berkata, ini dua orang yang ingin traseke. Mereka sudah siap membayar harganya. Bayangan hitam itu melangkah mendekat. Tanah bergetar, udara semakin dingin menusuk tulang. Ia menunduk, menatap Pak Fatur dan Bu Sani. Beranikah kalian bersumpah menyerahkan jiwa keturunan kalian sebagai gantinya? Pak Fatur menutup mata, suaranya bergetar, saya berani. Bu Sani menangis terseduh. Jangan Pak, jangan ucapkan itu. Tapi sudah terlambat. Bayangan itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Sumpah kalian ku terima. Mulai besok, warung kalian akan dipenuhi manusia. Tapi kelak, aku akan datang menagih janji, ingat itu. Tiba-tiba angin berhenti, asap dupa padam, suasana kembali sunyi. Bayangan hitam itu menghilang begitu saja, seolah menelan dirinya ke dalam batang pohon beringin. Lelaki tua itu berdiri, wajahnya tampak puas. Sudah selesai, besok pagi, kalian akan lihat sendiri hasilnya. Lalu ia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Pak Fatur dan Bu Sani yang masih berlutut gemetar di bawah beringin tua. Malam itu, mereka pulang dengan hati penuh ketakutan. Namun di balik rasa takut itu, ada secercah keyakinan di hati Pak Fatur bahwa usahanya akan kembali berjaya. Ia tak tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah membuka pintu malapetaka bagi seluruh keluarganya. Keesokan paginya, suasana di warung Pak Fatur tampak biasa saja. Panci kuah jahe sudah siap di atas tungku. Ronde buatan Bu Sani tersusun rapi dalam wadah besar. Tapi ada satu hal yang berbeda, perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Udara di sekitar warung terasa lebih hangat dari biasanya, dan entah mengapa aroma jahe yang mengepul tercium lebih harum. Seolah ada sesuatu yang membuat orang tergoda untuk mampir. Menjelang sore, hal yang tidak biasa mulai terjadi. Seorang bapak yang biasanya langsung melintas tanpa berhenti, tiba-tiba menghentikan langkah. Ia menoleh, menatap ke arah warung Pak Fatur. Bedang rondenya harum sekali. Gumamnya sambil mendekat. Pak Fatur yang kaget langsung menyambut dengan senyum lebar. Tak lama, datang lagi dua mahasiswa yang biasanya nongkrong di warung Pak Rus. Mereka awalnya hanya lewat, tapi entah mengapa berhenti dan masuk. Coba aja yuk di sini, wangi banget, kata salah satunya. Tak terasa, kursi-kursi plastik yang biasanya kosong mulai terisi. Orang-orang berdatangan satu persatu. Dalam hitungan jam, warung kecil itu kembali ramai. Suara mangkuk beradu, sendok berisik, dan tawa pengunjung memenuhi udara. Bu Sani sempat terbelalak, sulit percaya dengan apa yang dilihatnya.
Pak kok bisa rem gini? Bisiknya, Pak Fatur hanya tersenyum tipis. Meski di dalam hatinya, ada rasa ngeri yang tak bisa dihapus. Ia tahu ini pasti hasil dari perjanjian semalam. Malam itu, kuah jahe yang biasanya tersisa banyak justru habis sebelum tengah malam. Ronde buatan Busani ludes. Bahkan ada beberapa pelanggan yang tidak kebagian. Warung mereka yang selama berbulan-bulan kosong, kini penuh sesak. Hari-hari berikutnya keadaan makin aneh. Orang-orang yang pernah mencoba wedang ronde Pak Fatur selalu kembali. Bahkan ada yang setiap malam tak pernah absen. Mereka bilang rasanya unik, berbeda dengan wedang ronde lainnya. Kayak ada manis yang bikin nagih, kata seorang pelanggan. Tapi di balik kesuksesan mendadak itu, ada tanda-tanda ganjil yang hanya disadari keluarga. Suatu malam, Rani yang sedang mencuci mangkuk di dapur, menjerit histeris, "Ibu-ibu!" Teriaknya, ketika Busani berlari menghampiri. Ia melihat mangkuk yang dicuci Rani berisi cairan merah, pekat seperti darah. Namun saat diperiksa lebih dekat, cairan itu berubah kembali menjadi air biasa. Rani gemetar, wajahnya pucat. Tak hanya itu, Raka, anak kedua, mengaku pernah melihat sosok bayangan hitam duduk di bangku pojok warung. Ia mengira itu pelanggan, tapi ketika diperhatikan lebih lama, bangku itu kosong. Bima, si bungsu, juga mulai sering menangis malam-malam. Katanya, ada teman baru yang suka mengajaknya main di sudut warung. Dia tinggi, matanya merah, tapi baik kok, kata Bima polos. Perkataan itu membuat bulu kuduk Busani mereman. Busani mulai merasa takut. Ia sering mendengar suara tangisan samar dari dapur. Ketika warung sudah tutup, kadang terdengar suara seperti langkah kaki. Padahal semua anak sudah tidur, tapi setiap kali ia mengeluh pada suaminya, Pak Fatur hanya menepis. "Jangan pikirin yang aneh-aneh, Bu. Yang penting warung kita sudah ram lagi. Anak-anak bisa sekolah. Kita bisa bayar kontrakan. Anggap aja itu cuma perasaanmu." Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Fatur juga tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering bermimpi didatangi sosok besar berwajah hitam legam, menagih janji dengan suara berat, "Ingat sumpahmu. Kelak aku akan datang." Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Tapi keesokan harinya, rasa takut itu terkalahkan oleh tumpukan uang yang masuk ke dalam kaleng kasir. Warung Pak Rus pun ikut terkena dampaknya. Pelanggannya berkurang drastis, hingga banyak yang beralih ke warung Pak Fatur. Gosip mulai menyebar bahwa warung Pak Fatur lebih enak, lebih hangat, bahkan bikin orang lupa waktu. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada kekuatan gelap yang bekerja. Sementara itu, keluarga Pak Fatur pelan-pelan masuk ke dalam lingkaran teror yang semakin nyata. Mereka tak sadar bahwa keberhasilan ini hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih mengerikan. Sejak warung Pak Fatur kembali ramai, keluarga itu mulai hidup lebih enak. Uang mengalir deras setiap malam. Mereka bisa melunasi tunggakan kontrakan, membeli baju baru untuk anak-anak, bahkan menyimpan tabungan untuk kebutuhan lain dari luar. Hidup mereka terlihat sempurna, namun kebahagiaan itu ternyata hanya topeng tipis. Di balik ramainya warung, teror gaib mulai mengusik satu persatu anggota keluarga. Malam pertama yang benar-benar menegangkan terjadi ketika seorang pelanggan berteriak histeris di warung Pak. "Ini apa?" teriak seorang pemuda sambil menjatuhkan mangkuk ronde ke meja. Semua orang menoleh. Di dalam mangkuknya tampak bulatan ronde berwarna merah tua, menyerupai daging mentah yang basah oleh darah. Bahkan salah satunya terlihat seperti bola mata manusia yang menatap kosong. Namun saat Pak Fatur buru-buru menghampiri dan melihat mangkuk itu, isinya kembali normal ronde biasa dengan kuah jahe bening. Pelanggan itu pucat ketakutan, segera lari tanpa membayar. Orang-orang yang melihat kejadian itu bergidir. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian warung kembali penuh seolah kejadian itu tak pernah ada. Busani semakin takut. Malam itu, ia berkata lirih pada suaminya, "Pak, ini bukan rezeki bersih, aku takut. Ada yang gak beres, kenapa bisa begitu?" Namun Pak Fatur hanya menjawab dengan wajah keras, "Sudahlah, Bu, itu cuma penglihatan orang yang salah. Kita harus kuat." Gangguan tidak berhenti di situ. Rani, si sulung, suatu malam sedang membereskan warung setelah tutup. Ia mendengar suara langkah kaki dari arah bangku pojok. "Maaf, warungnya sudah tutup," katanya sambil menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bangku kosong. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Saat ia menoleh ke arah dapur,
Ia melihat sosok tinggi hitam berdiri di sudut, menatapnya dengan mata merah menyala. Rani menjerit ketakutan hingga pingsan. Saat sadar, tubuhnya gemetar hebat. "Ibu, aku lihat setan di warung dia nungguin kita," katanya sambil menangis. Raka, anak kedua, juga tidak luput dari gangguan. Ia sering membantu ayahnya mengangkut bahan dagangan. Suatu malam, ketika ia sedang mengaduk kuah jahe di panci besar, tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di dalam panci. Ia mengira itu Rondi yang mengapung, namun ketika dilihat lebih dekat, ia hampir muntah. Ada jari manusia mengapung di dalam kuah, bergerak-gerak seperti masih hidup. Ia teriak keras, sampai kuah tumpang ke lantai. Tapi saat diperiksa lagi, semuanya normal, "Pak. Aku nggak mau lagi aduk ronde itu. Itu ada jari," serunya panik. Pak Fatur membentak, "Diam Pra. Jangan ngomong sembarangan di depan adik-adikmu." Meski begitu, wajahnya sendiri pucat pase. Yang paling menyeramkan dialami oleh Bima, si bungsu. Anak itu mulai sering bicara sendiri di malam hari. Kadang ia duduk di bawah meja sambil tertawa kecil. "Bima, kamu ngobrol sama siapa?" tanya Bu Sani dengan hati-hati. Bima tersenyum polos. "Sama teman, dia tinggi, matanya merah. Dia suka ajak aku main petak umpet. Katanya nanti aku diajak jalan-jalan ke tempat yang keren banget." Bu Sani langsung memeluk anaknya erat. Tubuhnya bergetar ketakutan. Ia tahu itu pasti makhluk yang menagih janji dari perjanjian pesugihan. Malam-malam keluarga itu tak pernah lagi tenang. Suara tangisan samar sering terdengar dari dapur. Kadang mangkuk-mangkuk di warung beradu sendiri seakan ada yang makan. Lampu bohlam sering berkedip, dan bayangan-bayangan hitam melintas tepat di sudut mata mereka. Pak Fatur mulai diganggu dalam tidurnya. Hampir setiap malam ia bermimpi, didatangi sosok tinggi berwajah hitam. Dalam mimpinya, sosok itu selalu berkata, dengan suara berat yang menggetarkan, "Janjimu belum lunas, tunggu waktunya. Aku akan ambil yang jadi milikku." Pak Fatur terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya menggigil. Tapi setiap kali ia ingin bercerita, mulutnya seperti terkuncen. Bu Sani makin hari makin menyesal. Ia sering menangis diam-diam. "Pak, kita sudah salah besar. Kita sudah jual anak-anak kita untuk rezeki kotor ini." Namun Pak Fatur tetap keras kepala. "Jangan bilang begitu. Semua baik-baik saja. Kita harus percaya. Kalau kita mundur sekarang, justru bisa lebih parah." Sayangnya, apa yang ia katakan bukanlah kebenaran. Karena setelah malam-malam penuh teror itu, mereka akan segera menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan saat perjanjian pesugihan mulai benar-benar menagih bayarnya. Malam semakin larut, warung ronde Pak Fatur tetap dipenuhi pembeli. Meski begitu, suasana di dalam keluarga mulai tidak wajar. Semua anggota keluarga sering merasa diawasi. Bahkan saat warung ramai sekalipun, ada hawa dingin menusuk tulang yang membuat mereka merinding. Suatu malam, kejadian menyeramkan benar-benar menimpa Rani, anak sulung, saat ia sedang mencuci mangkuk di dapur. Tiba-tiba lampu berkelip-kelip dan padam, gelap gulita. "Bu, lampunya mati," teriaknya. Namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah pintu dapur terdengar suara berbisik lirih, "Rani, ikut aku. Waktunya sudah dekat." Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan mendapati sosok tinggi hitam dengan rambut panjang dan mata merah menyala berdiri di depan pintu. Sosok itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Rani berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat semua orang di warung panik. Saat Pak Fatur berlari ke dapur, Rani sudah pingsan dengan tubuh kaku seperti batu. Ketika sadar, Rani menangis ketakutan. "Ayah, dia datang lagi. Dia mau ambil aku." Pak Fatur hanya bisa terdiam, wajahnya pucat, tapi genggamannya padah. Bahu Rani begitu erat. Ia tahu itu tanda pesugihan mulai menagih janji. Beberapa hari kemudian, Raka, anak kedua, mengalami nasib lebih mengerikan. Saat sedang menyiapkan ronde, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila ketika ia menuang kuah jahe panas ke dalam mangkuk. Kuah itu tiba-tiba berubah menjadi darah kental berbau busuk. Bulatan ronde di dalamnya berganti menjadi potongan daging manusia, jari, telinga, bahkan lidah yang masih segar. Raka menjerit histeris. Ia lempar mangkuk itu ke lantai. Tapi anehnya orang lain yang melihat hanya melihat ronde biasa. Pak Fatur menampar anaknya, mencoba menyadarkannya. "Jangan bikin malu ayam di depan pelanggan," bentaknya. Namun di dalam hati, ia sendiri hampir muntah melihat darah itu.
Ia sadar hanya Raka yang diberi penglihatan oleh makhluk gaib itu tanda kalau anak itu yang mungkin akan jadi tumbal pertama. Malam berikutnya, giliran Nisa, anak ketiga, yang diganggu. Ia sedang tidur bersama ibunya ketika tiba-tiba ia terbangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan tatapan kosong. Suara berat terdengar di telinganya, "Aku sudah menunggu. Satu nyawa untuk satu mangkuk rezeki." Nisa menjerit keras, membuat Busani terbangun. Namun saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Nisa terus menangis sambil memeluk ibunya. Erat-erat, gangguan yang paling menakutkan menimpa si bungsu, Bima. Suatu malam, ia menghilang dari rumah. Semua orang panik mencari. Setelah hampir 1 jam, mereka menemukannya sedang duduk di depan warung, menatap jalanan kosong. "Aku lagi main sama temen," katanya polos. Busani menanyakan siapa temannya. Bima menunjuk ke arah bangku kosong di pojok warung dan berkata dengan santai, "Itu yang matanya merah. Dia ajak aku main terus." Mendengar itu, Busani langsung lemas, hampir pingsan. Demi malam, gangguan semakin parah. Pelanggan pun mulai merasakan hal aneh. Beberapa orang mengaku melihat tangan hitam muncul dari panci saat mereka membeli ronde. Ada juga yang tiba-tiba mimisan parah setelah makan. Warung itu perlahan menjadi terkenal bukan hanya karena anaknya Ronda, tapi juga karena keangkerannya. Pak Ros, pesaing mereka, diam-diam memperhatikan dari jauh. Ia menyadari ada yang tidak wajar, pantas saja warung mereka ramai terus. Ternyata ada yang menolong dari dunia lain, gumamnya dengan rasa ngeri di rumah. Pertengkaran semakin sering terjadi. Busani sudah tidak tahan dengan semua teror itu. Ia menangis sambil memohon pada suaminya, "Pak, tolong hentikan semua ini. Aku nggak kuat lagi lihat anak-anak diganggu. Kalau makhluk itu benar-benar minta tumbal, bagaimana?" Namun Pak Fatur malah marah besar. "Kita sudah terlanjur masuk, Bu. Kalau kita mundur sekarang, bisa lebih parah. Mereka bisa langsung ambil nyawa kita tanpa ampun." Busani hanya bisa menangis. Ia tahu suaminya sudah buta oleh uang dan keserakahan, dan benar saja. Malam itu menjadi awal kehancuran. Saat keluarga itu sedang tidur, terdengar suara mangkuk berjatuhan di dapur. Ketika diperiksa, mangkuk-mangkuk itu tersusun sendiri membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran itu muncul tulisan merah seperti darah. Waktunya menagih. Hawa dingin menyelimuti seluruh rumah. Bayangan-bayangan hitam mulai memenuhi setiap sudut. Anak-anak menangis ketakutan. Sementara Pak Fatur hanya bisa berdiri dengan wajah pucat, sadar bahwa janji yang ia buat kini sudah benar-benar ditagih. Malam itu, rumah Pak Fatur berubah menjadi neraka. Setelah tulisan merah "waktunya menagih" muncul di lantai dapur, seluruh anggota keluarga tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, mulai dari tangisan bayi, jeritan perempuan, hingga suara mangkuk beradu yang bergema di seluruh ruangan. Pak Fatur mencoba menenangkan keluarganya, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia tahu, inilah saatnya makhluk pesugihan itu menuntut balas. Tengah malam, Raka yang ketakutan duduk meringkuk di kamar. Tiba-tiba lampu kamar padam, dan udara menjadi sangat dingin. Dari sudut ruangan, muncul sosok bayangan tinggi dengan mata marah menyala. "Waktumu sudah tiba." Suara berat itu bergema. Raka berteriak memanggil ayah dan ibunya, namun pintu kamar terkunci rapat. Tubuhnya seolah membeku, tidak bisa bergerak. Sosok hitam itu meraih lehernya dengan tangan panjang berwarna hitam legam. Dalam hitungan detik, tubuh Raka terangkat ke udara. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu seperti teredam. Saat Pak Fatur akhirnya berhasil mendobrak pintu, ia hanya mendapati anaknya sudah tergantung di udara, lalu jatuh ke lantai dengan mata melotot dan mulut berbusa. "Raka!" teriak Busani histeris, memeluk jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa. Namun Pak Fatur hanya terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu itu tumbal pertama. Belum sempat keluarga itu menguburkan Raka, teror kedua datang. Nisa yang masih syok duduk di ruang tamu, tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang jendela. Ia menjerit, lalu berlari ke arah ibunya. Namun, langkahnya terhenti ketika dari lantai muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya. Nisa berteriak sekeras-kerasnya, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. "Bu, tolong, Bu." Busani berusaha menarik tubuh anaknya, namun tangan-tangan hitam itu semakin banyak, menarik Nisa ke dalam lantai seperti ke dalam
lumpur dengan tangisan pilu. Busani hanya bisa melihat putrinya ditelan ke dalam lantai, hingga tubuhnya hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah genangan darah segar di ubin. Busani jatuh terduduk sambil meraung, "Ya Allah, ambil nyawaku saja, jangan anak-anakku." Rani, anak sulung, sudah tidak sanggup menahan ketakutan. Ia berlari keluar rumah sambil menjerit. Namun ketika sampai di depan warung, langkahnya terhenti. Di sana, panci besar berisi wedang ronde mendidih sendiri tanpa api. Dari dalam panci itu muncul wajah menyeramkan dengan mata merah, mulut lebar penuh taring, dan suara menggelegar, "Janji harus dibayar." Tiba-tiba tubuh Rani tersedot ke dalam panci besar itu. Ia menjerit histeris, berusaha meraih apa saja. Namun, yang terlihat oleh mata Pak Fatur dan Busani hanyalah tubuh anaknya mencebur ke dalam cairan jahe mendidih. Ketika mereka berlari menghampiri, Rani sudah hilang. Yang tersisa hanya ronde yang mengapun, berwarna merah darah. Si bungsu, Bima, hanya bisa menangis ketakutan sambil memeluk ibunya. Wajah polosnya penuh air mata. "Bu, aku nggak mau ikut sama dia. Aku mau sama ibu aja." Suaranya lirih. Busani memeluknya erat-erat, mencoba melindungi anak terakhirnya. Namun tiba-tiba tubuh Bima menjadi berat. Perlahan-lahan, ia terangkat dari pelukan ibunya, melayang ke udara. Bima menjerit, "Ibu, tolong. Jangan biarkan aku pergi." Busani meraih tangan anaknya. Namun semakin ia tarik, semakin tubuh Bima terangkat ke atas. Dari langit-langit, muncul wajah menyeramkan yang sama, menatap dengan senyum keji. Dalam sekejap, tubuh Bima terlempar keras ke sudut ruangan. Suaranya berhenti, kepalanya menghantam tembok hingga pecah berlumuran darah. Busani langsung pingsan. Melihat pemandangan itu, saat tersadar, Busani mendapati dirinya sendirian di rumah yang kini penuh darah. Semua anaknya sudah tewas mengenaskan. Ia menjerit, menangis, dan menyalahkan suaminya. "Kau biadab, Fatur. Karena ambisimu, kita kehilangan segalanya. Anak-anak kita mati satu persatu. Kau tega." Pak Fatur hanya terduduk, wajahnya kosong. Namun di balik hatinya, ia tahu giliran istrinya sebentar lagi, dan benar saja. Sosok hitam itu muncul lagi di hadapan Busani. Dengan senyum menyeramkan, ia meraih tubuh perempuan malang itu, lalu menyeretnya ke dalam kegelapan. Jeritan terakhir Busani menggema di seluruh rumah, lalu hilang. Kini, hanya Pak Fatur yang tersisa. Ia terduduk di ruang tamu, tubuh gemetar, wajah penuh ketakutan. Seluruh rumahnya basah oleh darah, bau anyir menyengat menusuk hidung. Dari semua sisi, muncul bayangan-bayangan hitam. Suara-suara gaib bergaul, "Satu mangkuk rezeki, satu nyawa. Janji sudah lunas, tinggal kau." Pak Fatur menjerit, "Jangan. Aku masih mau hidup. Aku belum siap." Namun makhluk itu hanya tertawa. Dari belakangnya, tangan-tangan hitam meraih tubuhnya, menyeretnya ke dalam panci besar ronde yang mendidih di warung. Tubuhnya mendidih bersama ronde-ronde merah darah. Jeritannya memekakkan telinga, hingga akhirnya hanya tersisa panci penuh darah yang mendidih, tanpa seorang pun saksi. Sejak malam penuh darah itu, rumah dan warung wedang ronde milik Pak Fatur berubah menjadi tempat yang tidak pernah sama lagi. Keesokan paginya, tetangga yang biasanya ramai membeli ronde heran melihat warung itu tutup rapat. Pintu tertutup rapat, lampu masih menyala di dalam, namun tidak ada seorang pun yang menjawab ketika dipanggil. Beberapa orang mulai curiga, apalagi ada bau anyir menusuk dari dalam rumah. "Aduh, bau apa ini? Mirip bau bangkai," bisik seorang tetangga sambil menutup hidungnya. Karena penasaran, beberapa warga memutuskan mendobrak pintu. Begitu terbuka, mereka menjerit histeris. Lantai rumah penuh bercak darah kering, dinding penuh goresan, dan tulisan merah yang seolah terbakar. Tumbal sudah lunas di dapur. Mereka menemukan panci besar berisi wedang ronde. Namun ronde-ronde itu bukan bulatan tepung biasa. Mereka sudah berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti gumpalan daging manusia yang mengapung di cairan jahe pekat. Di dalam panci itu, mengambang potongan jari kecil, sehelai rambut panjang, dan bahkan sepotong telinga. Seketika warga lari tunggang langgang keluar rumah. Sebagian ada yang muntah di halaman, sebagian lagi pingsan karena tidak kuat melihat pemandangan itu. Berita kematian misterius keluarga Pak Fatur langsung menyebar cepat di lingkungan. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, karena mayat-mayat mereka tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah noda darah, potongan tubuh kecil di panci,
dan suara-suara aneh yang masih terdengar setiap malam. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan warung tengah malam, menangis sambil memanggil, "Bima." Rani ada pula yang melihat sosok pria mirip Pak Fatur duduk di kursi warung sambil mengaduk panci wedang ronde. Meski warung itu sudah lama ditutup, sejak kejadian itu, warung tersebut dijauhi orang-orang, tidak ada yang berani mendekat. Setelah matahari terbenam, namun anehnya, kadang-kadang aroma wedang hangat masih tercium kuat dari warung itu, seolah ada yang sedang memasak, dan jika ada yang nekat lewat malam-malam, mereka mendengar suara mangkuk beradu, seperti ada pelanggan yang sedang menikmati wedang ronde hangat. Suara lirih itu sering terdengar menggema, meski tidak ada siapapun di sana. Konon, ada satu kejadian mengerikan. Seorang pemuda mabuk yang pulang larut malam, merasa haus, ketika lewat di depan warung itu, ia mencium aroma jahe segar yang sangat menggoda. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan mendapati warung itu seolah hidup kembali. Ada meja rapi, panci mendidih, dan mangkuk berisi ronde yang sudah disajikan di atas meja. Ia memakannya dengan lahap, tanpa curiga. Namun saat menelan ronde terakhir, ia tersadak keras. Dari mulutnya keluar gumpalan rambut panjang bercampur darah. Ketika ia menoleh ke dapur, ia melihat sosok Pak Fatur sedang berdiri, tersenyum lebar dengan wajah penuh luka bakar, sambil berkata, "Selamat datang, kau jadi ronde berikutnya." Pemuda itu ditemukan mati keesokan paginya, tergeletak di depan warung dengan mulut penuh darah dan gigi rontok. Kini, warung wedang ronde itu dikenal sebagai warung terkutuk. Tidak ada yang berani menyentuh atau membuka kembali tempat itu. Setiap kali ada orang yang iseng mendekat, pasti akan mendapat mimpi buruk, melihat bayangan keluarga Pak Fatur yang menatap kosong dengan mata merah. Ada yang bermimpi didatangi anak kecil yang berkata lirih, "Ayo ikut minum ronde bersamaku." Ada pula yang mendengar suara Busani menangis di dapur, atau suara panci beradu setiap malam Jumat Kliwon. Warga akhirnya sepakat menutup rapat warung itu dengan papan dan mengunci pagar besi. Namun meski ditutup, kutukan itu tetap terasa. Warung wedang ronde yang dulu ramai pelanggan kini hanya menyisakan cerita seram, dan setiap kali ada orang lewat, mereka hanya bisa berbisik pelan, "Jangan pernah serakah, atau kau akan berakhir seperti keluarga Pak Fatur, dimasak menjadi ronde oleh pesugihan yang menagih janji."